Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 1327. Tuan Takdir juga tercengang. Ia mengaku mampu merencanakan segalanya, tetapi jika kita mengesampingkan kekuatan kultivasinya dan hanya berbicara tentang rencana, bahkan semua penguasa Dao yang digabungkan dapat dibunuh olehnya. Tetapi meskipun dia sangat pandai dalam perhitungan, dia tidak pernah menyangka Luo Xiu berani menimbulkan masalah baginya. Dia tidak mengikuti Zhou Su ke istana Feixian karena dia memperkirakan perjalanan ini akan sangat berbahaya baginya. Namun, Zhou Su belum kembali. Bagaimana mungkin Luo Xiu datang menyerangnya saat ini dengan kekuatannya? Bintang jahat ini memegang pisau ganas di tangannya, seorang pria yang bahkan Dao Zun berani hadapi. Tianming, keluarlah. Di luar markas gedung Menara Tianwang, Luo Xiu berdiri di atas cakram Dao abadi, dan segel kepunahan 5 elemen terus-menerus membombardir formasi perlindungan gunung di bawahnya. Tuan Sura, tolong berhenti. Melihat formasi pelindung gunung akan runtuh, betapapun enggannya Tuan Takdir, dia harus keluar saat ini. Jika Luo Xiu menerobos formasi, seluruh markas besar gedung Menara Tianwang akan berada dalam masalah. Melihat sang Tuan Takdir muncul, Luo Xiu menggunakan segel kepunahan 5 elemen lainnya untuk meledakkan retakan pada formasi pelindung gunung di bawah, menyebabkan kelopak mata sang Tuan Takdir berkedut. Aku ingin penjelasan. Luo Xiu kemudian menatap Tuan Takdir dan berkata dengan nada dingin. Penjelasan? Penjelasan apa? Sang Tuan Takdir bingung. Ia meminta Kiki untuk menyerahkan slip giok, yang awalnya merupakan isyarat niat baik. Siapa sangka orang ini tidak akan bermain sesuai aturan, bukan saja ia tidak menghargainya, tetapi ia juga menyerang gerbang gunungnya sendiri. Katakan padaku, apa artinya Yan Shiruo dan Shen Bingyu tidak ada di dunia ini? Tanya Luo Xiu. Setelah mendengar ini, Tuan Takdir akhirnya mengerti mengapa Luo Xiu datang ke rumahnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, mereka tidak ada di alam semesta ini. Meskipun aku dapat memata-matai sungai takdir yang panjang, aku tidak maha tahu. Aku tidak dapat mengetahui di mana mereka berada. Luo Xiu menatap Tuan Takdir, wajahnya berangsur-angsur menjadi gelap. Dia bisa merasakan bahwa Tuan Takdir tidak berbohong kepadanya, jadi mungkin saja dia telah berbuat salah padanya. Alasan dia datang ke pintu itu adalah karena dia merasa bahwa Tuan Takdir sedang mempermainkannya dan ingin menggunakan keberadaan Yan Shiruo dan Shen Bingyu untuk membuatnya tetap bergantung. Akan tetapi, meskipun alam semesta memiliki banyak sekali bidang dan bahkan terbagi menjadi 3 alam, mereka sebenarnya berada di langit berbintang yang sama. Jika mereka tidak berada di alam semesta ini, di mana lagi mereka berada? Tuan Sura, ini bukan tempat untuk bicara. Kalau Anda tidak keberatan, mari kita bicara di tempat lain. Tuan Takdir melihat Luo Xiu terdiam dan berbicara cepat. Lagi pula, ada banyak orang yang menonton di bawah, jadi itu bukan tempat untuk berbicara. Luo Xiu mengangguk, lalu sang Tuan Takdir melambaikan tangannya untuk membuka saluran ruang angkasa, dan mereka berdua pun masuk satu demi satu. Adapun Kiki yang kembali bersama Luo Xiu, dia ditinggalkan di tempatnya. Banyak seniman bela diri di menara-menara Tianwang di bawah saling memandang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi siapapun yang tidak bodoh dapat melihat bahwa tampaknya leluhur gedung Menara Tianwang telah menyinggung orang yang kuat dan tangguh, yang datang untuk menyerangnya. Di alam rahasia yang dibuka oleh Tuan Takdir, Luo Xiu dan Tuan Takdir duduk berhadapan. Saat melihat Luo Xiu kali ini, sikap sang Tuan Takdir berubah drastis, karena dia mendapati aura Luo Xiu menjadi lebih kuat dibandingkan saat dia berada di kota Sungxian. Di masa lalu, meskipun Luo Xiu juga sangat kuat, dia lebih mengandalkan pencegahan pedang darah pembantai dewa. Namun sekarang, bahkan tanpa pedang darah pembantai dewa, Tuan Takdir dapat merasakan tekanan luar biasa dari Luo Xiu. Karena dia meremehkan kekuatan Luo Xiu, maka Tuan Takdir mengirim Kiki ke alam Huang. Jika dia tahu bahwa Luo Xiu telah menjadi lebih kuat, dia pasti akan pergi ke sana secara langsung. Apa yang ingin kau bicarakan denganku? Luo Xiu langsung ke pokok permasalahan setelah duduk. Karena Tuan Takdir tidak berbohong, Fei Xue, Yurong, dan yang lainnya seharusnya berada di alam Huang. Dia berencana untuk kembali dan mengatur agar anak buahnya segera mencari mereka. Kudengar bahwa penguasa Sura memperoleh warisan abadi di alam rahasia kuno, dan ketika penguasa Sura memperdagangkan Ordo Phoenix abadi dengan Master Tao Min Yuan, dia juga menggunakan keterampilan tingkat abadi, jadi aku ingin membuat kesepakatan dengan penguasa Sura. Tuan Takdir menyatakan tujuannya. Teknik tingkat abadi tidak banyak berguna bagi Luo Xiu, tetapi sangat penting bagi penguasa Dao dan yang mulia Dao lainnya. Karena meskipun mereka tidak berlatih, jika mereka dapat belajar dari teknik tingkat abadi dan memperoleh beberapa wawasan darinya, itu akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan ranah kultivasi mereka sendiri.
terutama keterampilan abadi tingkat tinggi, yang bahkan akan diperebutkan oleh penguasa Dao. Namun, warisan abadi tidak begitu mudah diperoleh, jadi sebagian besar yang beredar di antara banyak penguasa Dao adalah keterampilan tingkat manusia abadi. Keterampilan tingkat abadi bumi dianggap sebagai harta karun yang disimpan di dasar kotak oleh penguasa Dao lainnya dan tidak akan mudah diambil untuk diperdagangkan. Secara umum, teknik tingkat keabadian duniawi semuanya berada di tangan penguasa Dao. Sedangkan untuk teknik tingkat keabadian surgawi, teknik tersebut berada di urutan kedua setelah warisan Raja Abadi, dan bahkan penguasa Dao tidak memilikinya. Meskipun Tuan Takdir secara nominal adalah setengah murid leluhur semesta dan tokoh yang sangat penting dalam faksi leluhur semesta, baru dalam beberapa tahun terakhir leluhur semesta akhirnya melepaskan ikatan antara dirinya dan harta karun tertinggi, sari cahaya kosmik. Baru pada saat itulah ia mampu melepaskan diri dari belenggu dan meninggalkan alam semesta sesuka hati untuk pergi ke tempat lain di langit berbintang. Oleh karena itu, Zhou Su bahkan tidak memiliki satupun keterampilan tingkat abadi di tangannya, tetapi hanya beberapa kekuatan magis abadi. Tuan Takdir kini tengah mempraktikkan teknik yang ia peroleh sendiri, tetapi sejak mencapai tahap akhir penguasa Dao, ia merasa sulit untuk membuat kemajuan lebih jauh dalam kultivasinya. Jika ia ingin lebih menyempurnakan tekniknya, ia perlu mempelajari lebih banyak teknik tingkat abadi. Kau ingin teknik tingkat abadi? Luo Xiu melirik ke arah Tuan Takdir dan berkata, aku memang punya teknik tingkat abadi, tapi apa yang ingin kau tukarkan dengannya? Meskipun keterampilan tingkat abadi tidak berguna bagi Luo Xiu sendiri, dia juga tahu betapa berharganya keterampilan itu. Jika dia tidak khawatir tentang keselamatan UER, dia tidak akan pernah mengeluarkannya untuk ditukar dengan token Phoenix abadi dari Taoist Min Yuan. Keterampilan tingkat abadi tidak dapat ditukar bahkan dengan 1 token Phoenix abadi, apalagi 100 token Phoenix abadi. Aku tahu ada api abadi tingkat manusia di alam rahasia kuno. Tuan Takdir menggertakkan giginya dan berkata, awalnya, aku berencana untuk berkultivasi ke alam penguasa Dao sejati sebelum mengumpulkan api abadi ini. Jika penguasa Sura dapat memberiku 3 keterampilan tingkat peri manusia, atau 1 keterampilan tingkat peri bumi, aku akan memberitahumu lokasi api abadi manusia. Setelah mendengar ini, mata Luo Xiu berbinar. Api abadi tingkat manusia adalah harta abadi sejati. Dari segi nilai, itu tak tertandingi oleh 10 artefak abadi tingkat rendah. Terutama api abadi tanpa pemilik semacam ini bahkan lebih sulit ditemukan. Lian Su yang abadi juga memadatkan api abadi miliknya sendiri, tetapi setelah kematiannya, semua kultivasinya dan api abadi menghilang, dan tidak ada api abadi yang tersisa sama sekali, sehingga kondisi untuk munculnya api abadi tanpa pemilik sangat keras. Api abadi tingkat manusia juga sangat berharga bagi Luo Xiu. Api dewa perubahan bawaannya telah mencapai tingkat api Tao. Jika dia dapat melahap api abadi tingkat manusia, bahkan jika dia tidak dapat segera dipromosikan ke tingkat api abadi karena keterbatasan kultivasinya sendiri, itu pasti dapat meletakkan dasar yang baik untuk promosinya ke api abadi di masa mendatang. Bagi Luo Xiu, nilai api abadi tingkat manusia jauh melampaui teknik tingkat abadi bumi. Jadi dia mengeluarkan selembar batu giok dan meletakkannya tepat di depan Tuan Takdir. Itu adalah kitab suci abadi air dan api yang telah dia peroleh di tanah abadi. Tuan Takdir juga mengeluarkan selembar giok untuk transaksi. Di dalam selembar giok itu ada peta dengan lokasi alam rahasia kuno yang ditandai di atasnya. Ada juga simbol api merah yang menandai lokasi api abadi. Luo Xiu tidak takut kalau Tuan Takdir akan memberinya informasi palsu, kecuali kalau Tuan Takdir berniat melarikan diri dan bersembunyi selamanya. Setelah kembali ke alam huang di cakram abadi, Luo Xiu segera memerintahkan mobilisasi semua orang di Tanah Suci Sura untuk mencari Fei Xue, Qi Yurong, dan yang lainnya. Ia juga menawarkan hadiah. Siapapun yang dapat memberikan informasi akan menerima kesempatan yang sesuai dengan tingkat kultivasi mereka. Namun, alam huang begitu luas sehingga menemukan seseorang di dunia yang luas itu lebih sulit daripada mencari jarum dalam tumpukan jerami. Selain itu, mereka sudah lama tidak muncul, dan Luo Xiu khawatir sesuatu mungkin telah terjadi pada mereka. Alam rahasia kuno berada di dalam langit berbintang di alam huang. Sejak runtuhnya ruang terakhir di alam huang, alam rahasia kuno hampir menjadi area terlarang. Area luar dari alam rahasia kuno asli diblokir oleh kekuatan keruntuhan dan kehancuran ruang angkasa. Tanpa kekuatan seorang penguasa Dao, tidak ada cara untuk melewatinya. Di area yang terhalang oleh kekuatan penghancur ruang ini, Luo Xiu sering melihat pusaran air yang mirip dengan lubang hitam muncul. Kekuatan mencekik di pusaran air itu luar biasa. Begitu seseorang secara tidak sengaja jatuh ke dalamnya, bahkan seorang penguasa Dao akan merasa sulit untuk melarikan diri. Justru karena bahaya ini, hanya sedikit orang yang datang ke alam rahasia kuno dalam beberapa tahun terakhir. Ketika Luo Xiu melewati daerah ini, butuh waktu 3 hari baginya untuk melakukannya dengan hati-hati. Berdasarkan lokasi yang tertera pada lempengan batu giok, Luo Xiu melihat sebuah ngarai yang terbentuk dari retakan tanah. Di dasar ngarai, terdapat area merah menyala dengan magma yang mengalir deras.
Magma ini bukan magma biasa. Panas yang terkandung di dalamnya luar biasa. Begitu Luo Xiu turun ke sini, dia merasakan napas panas datang ke arahnya. Karena bahkan tubuh setingkat penguasa daunnya dapat merasakan panas, Luo Xiu yakin bahwa ada kemungkinan besar api abadi ada di tempat seperti itu. Menurut keterangan pada slip giok, api abadi tersembunyi di dasar magma, dan napas api abadi tidak dapat dirasakan di atas magma. Inilah sebabnya mengapa para penguasa Dao telah datang ke alam rahasia kuno berkali-kali tetapi belum menemukan api abadi ini. Luo Xiu melompat maju dan jatuh ke dalam magma yang bergulung-gulung. Ketika tubuhnya terbungkus magma, dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa magma di sini ternyata mengandung kekuatan asal api yang sangat murni. Kekuatan asli dari segala macam jalan agung adalah suatu hal yang baik, khususnya bagi seniman bela diri yang berlatih jalan agung semacam ini. Ia merupakan sumber daya latihan yang lebih berharga daripada manik-manik Dao. Ketidakberwujudan Luo Xiu dapat mengakomodasi semua atribut, jadi sumber api di sini juga berguna baginya. Namun, tingkat kekuatan sumber ini tidak terlalu efektif dalam meningkatkan kultivasi, jadi dia berencana untuk menggunakannya untuk memurnikan tubuhnya. Kultivasinya benar-benar telah mencapai ranah penguasa Dao. Dia dapat menggunakan kekuatan api asli di sini untuk mempraktikkan teknik ilahi 9 transformasi ke tingkat ke-8. Saat tubuh Luo Xiu terus tenggelam, warna magma merah di sekitarnya berubah menjadi keemasan. Gelombang panas magma emas itu mengerikan, tetapi sumber api yang terkandung di dalamnya juga lebih murni dan lebih kuat. Hal ini membuat Luo Xiu untuk sementara waktu menghentikan rencananya untuk mencari api abadi. Sebagai gantinya, ia memperlambat kecepatan menyelamnya dan membenamkan dirinya dalam latihan penempaan tubuhnya. Wus, tidak diketahui berapa lama telah berlalu, namun 8 riak terlihat menyebar dengan tubuh Luo Xiu sebagai pusatnya, menandakan bahwa ia telah mengolah teknik ilahi 9 transformasi hingga tingkat ke-8. Bersambung.